sebelum memulai belajar pada video ini, Bapak akan selalu ingatkan kalian bahwa kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama, menjaga jarak. Ini sudah menjaga jarak karena satu meja satu orang. Yang kedua, memakai hand sanitizer. Dan yang ketiga, memakai masker. Sudah pakai masker semua? Ya, kalau sudah memakai masker semua, berarti kita sudah bisa akan memulai pembelajaran. Siapa yang biasa memimpin berdoa? Ya, bisa dipimpin berdoa teman-teman. Tanya siapa yang hari ini tidak masuk? Andri. Sekarang siapa yang tahu hari kemerdekaan Indonesia? 17 Agustus tahun 1945. Betul. Berarti mulai tanggal itu Indonesia sudah merdeka. Terus kemudian sebelum tanggal itu berarti Indonesia belum merdeka. Apa yang terjadi di Indonesia sebelum tanggal itu? Penjajahan. Pinter. Indonesia masih dijajah sebelum tanggal itu, akhirnya membukakan kemerdekaannya. Seperti pada pembelajaran hari ini kita akan belajar di tema 7, subtema 1, pembelajaran ketiga. Pada hari ini kita akan belajar yang pertama. Salah satu penjajahan yang dilakukan di Indonesia yaitu sistem tanam paksa. Yang kedua, kita akan nanti belajar mencari informasi penting dari cerita sejarah menggunakan kalimat tanya. Yang ketiga, kita akan mempelajari keberagaman sosial budaya. Bagaimana? Sudah paham semuanya? Sudah? Kalau sudah, sekarang dibuka buku cerdas tangkasnya. Dibuka halaman 114, sudah semuanya? Di situ ada cerita, judulnya apa? Di situ ada teks sejarah mengenai sistem tanam paksa yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Nanti kalian akan mencari tahu informasi penting apa saja yang ada dalam cerita tersebut. Sebelum mempelajari itu, Bapak akan berikan video. Nanti dipahami isi dari videonya. Itu tadi video yang Bapak tampilkan. Dari video tadi, apa yang kalian dapatkan? Kata tanya. Pinter. Kata tanya itu ada berapa? Nah, apa saja coba disebutkan satu dulu. Pinter. Sekarang Bapak mau tanya, kapan? Kalau kata tanya kapan, kata tanya kapan itu digunakan untuk apa? Menanyakan waktu. Pinter. Kalau kapan, menanyakan waktu. Kalau siapa? Menanyakan orang atau subjek. Bagaimana, sudah paham? Kalau sudah paham, Bapak akan berikan LKPD untuk kalian. Sudah mendapat LKPD semua? Dalam kegiatan 1 itu nanti kalian membuat pertanyaan berdasarkan cerita yang ada di dalam cerdas tangkas tadi di halaman 114 lagi. Tadi kalian sudah menjawab bahwa di 114 ada cerita yang berjudul sistem tanam paksa yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Nanti itu dibaca dulu. Kemudian kalian coba membuat satu pertanyaan saja yang jawabannya ada pada cerita tersebut. Bagaimana, sudah paham? Kalau sudah paham, sekarang coba dikerjakan, dibaca dulu ceritanya. Kalau yang bingung nanti apa tangan? Tidak sama dengan dia. Pak, yang saya itu di sini atau di sini? Yang atas dulu, yang nomor 1 itu yang cuma 1 yang atas. Ya. Bagaimana, sudah semuanya? Ya, sekarang tadi kalian sudah menuliskan satu pertanyaan yang kalian buat
Dan jawabannya ada di dalam cerita. Sekarang coba pertanyaan itu kalian saling tukarkan dengan teman kalian. Bagaimana? Sudah selesai semuanya? Ya, tadi kan kalian sudah menulis satu pertanyaan, kemudian kalian tukarkan dengan teman kalian. Siapa yang berani menyampaikan pendapat kalian mengenai kegiatan satu ini? Pertanyaannya kalian dapat dari teman. Siapa yang berani angkat tangan? Sudah kalian jawab kan? Oke, ya. Coba pertanyaan yang kamu dapat dari siapa? Ya, dari Febin. Pertanyaannya apa? Sejak kapan dimulai tanam paksa di Sumatera Barat? Ya, jawabannya. Di Sumatera Barat sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Febin, apakah benar jawaban dari teman kamu? Ya, pinter. Bagaimana, sudah paham mengenai kalimatannya? Kalau sudah paham kan kalian tadi sudah membaca mengenai sistem tanam paksa yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Ini Bapak akan bagikan LKPD yang kedua. Itu disimpan dulu yang tidak baru. Ditulis namanya dulu. Ya, di atas satu. Menurut kalian, sistem tanam paksa yang dilakukan tadi apakah menguntungkan bagi bangsa Indonesia? Tidak. Karena apa coba? Karena bangsa Indonesia dipaksa untuk menjual kopi ke bangsa Belanda. Pinter, karena dipaksa untuk menjual kopi ke pemerintah kolonial Belanda dan disuruh terus untuk membuat kopi, untuk menanam kopi. Adakah penyimpangannya dalam sistem tanam paksa? Ada. Ada berapa? Ada 6 ya. Sekarang kalian coba tulis penyimpangan yang terjadi pada sistem tanam paksa pada LKPD yang kedua. Atas, di atas. Kalau sudah, sekarang kalau tanya, ketika sistem tanam paksa itu dilakukan, apakah bangsa Indonesia diam-diam saja? Apakah tidak ada pertentangan? Ada atau tidak? Ada. Siapa yang melakukan pertentangan? Kira-kira sistem tanam paksa itu merugikan atau menguntungkan? Merugikan. Kalau merugikan kan otomatis bangsa Indonesia melawan atau tidak? Melawan. Salah satu tokoh dari bangsa Belanda yang melawan siapa namanya? Peter Douwes Dekker, itu yang halaman 115 atas. Itu kan Douwes Dekker menentang. Douwes Dekker menentang. Cara Douwes Dekker untuk menentang itu apa? Menerbitkan buku yang judulnya apa? Maghavelar. Jadi ketika sistem tanam paksa itu dilakukan, banyak pertentangan. Salah satunya dari orang Belanda pun juga menentang sistem tanam paksa itu karena merugikan bangsa Indonesia. Namanya yang menentang adalah Douwes Dekker, Edward Douwes Dekker. Dia menentang itu dengan menulis buku yang judulnya Maghavelar. Kemudian Douwes Dekker itu mengusulkan untuk membalas budi. Ketika kita dipaksa untuk sistem tanam paksa itu harus ada balas budinya. Itu ada 3. Di situ apa saja 3 itu? Paling. Nah, itu pinter. Berarti itu merupakan salah satu usulan dari Edward Douwes Dekker. Sekarang selesai semuanya. Ya. Tadi kan kalian sudah menulis tentang penyimpangan yang terjadi dalam sistem tanam paksa. Kira-kira penyimpangan apa saja yang terjadi dalam sistem tanam paksa? Angkat tangan satu untuk menjawab. Ya, beberapa. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ada lagi yang berbeda dari teman-temannya. Ya, coba apa? Yang berbeda.
video ditampilkan, Bapak akan berikan data inti yang ketiga. Dalam kegiatan 3 ini, kita akan belajar mengenai keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Nanti diamati video pembelajaran ini, kalian tulis keberagaman apa saja yang ada dalam video nanti. Bagaimana paham? Kalau paham, Bapak akan mulai. Sekarang Bapak mau tanya, tadi kalian sudah menulis keberagaman sosial budaya yang ada dalam video tadi ya. Coba sekarang sebutkan satu persatu dulu. Ras di Indonesia. Ya, ras di Indonesia. Dan ras di Indonesia itu dibagi menjadi 4. Ras Papua Melanozoid, yang kedua Negroid, Wedoid, dan Melayu Mongoloid. Itu ras di Indonesia. Yang kedua tadi apa? Suku. Indonesia. Yang kedua suku. Ada yang tahu suku apa saja yang ada di Indonesia? Suku Jawa. Pinter, suku Jawa, apalagi? Papua, pinter. Batak, pinter, apalagi? Sunda, pinter. Banyak ya suku di Indonesia. Sekarang bagaimana cara kalian menyikapi keberagaman yang ada di sekitar kalian? Misalkan ada di sekitar kalian yang menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Bagaimana sikap kalian? Pinter, menghormati. Sekarang kalian coba tulis di bawahnya situ cara menyikapi keberagaman sosial budaya. Di bawahnya situ. Ya, cara menyikapi keberagaman sosial budaya. Tadi kalian sudah menuliskan banyak sekali keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Terus bagaimana cara menyikapi ketika ada keberagaman sosial budaya di sekitar kalian? Ada yang ingin menjawab bagaimana cara menyikapi itu? Kita bersikap toleransi, kemudian apa lagi? Saling menghargai dan menghormati. Ada lagi yang berbeda? Kita berbeda. Ideologi yang mengucap persatuan bangsa. Jadi ada 5 dari keberagaman sosial budaya. Yang pertama tadi bersikap toleran terhadap perbedaan. Yang kedua saling menghargai dan menghormati. Jadi misalkan ada yang berbeda keberagaman, misalkan tadi bahasa ada yang berbeda, ada yang menggunakan Jawa, ada mungkin dari teman kalian menggunakan bahasa yang lain, kita harus menghormati. Tidak boleh mengejek ataupun tidak boleh istilahnya bertengkar karena seperti itu. Kita harus bersatu karena itu merupakan keberagaman yang ada di Indonesia. Itu. Bagaimana, sudah paham? Ya. Kalau sudah paham, sekarang kesimpulan dari pembelajaran hari ini kita belajar apa saja? Kata tanya. Pertama kata tanya dulu. Kata tanya tadi ada berapa? Yang masih ingat? Kanan, apa saja? Ada 6 tadi ya. Kalau kapan, coba kapan itu untuk menanyakan apa? Kapan itu? Waktu. Kalau siapa menanyakan apa? Orang atau subjek. Pinter. Kalau siapa menanyakan orang ataupun subjek ataupun pelaku. Yang kedua kita belajar apa lagi setelah kata tanya? Yang kedua kita belajar apa? Apa? Sistem tanam paksa. Pinter. Sistem tanam paksa yang dilakukan oleh pemerintah Belanda di Indonesia. Pertama kali dikenalkan itu di mana? Jawa. Pinter. Kalau Jawa, kalau di Sumatera Barat itu dilakukan pada tahun berapa? 1847. Kemudian dalam sistem tanam paksa tadi ada beberapa penyimpangan yang datang penyimpangan yang terjadi pada sistem tanam paksa. Kemudian siapa yang menentang tanam paksa tadi dari Indonesia? Pinter, Dewas Becker. Cara menentang dia menulis buku. Bukunya judulnya apa? Max Hamlan. Yang terakhir kita belajar apa tadi? Keberagaman sosial budaya itu apa saja?
desa sampai dengan lagu daerah dan lain-lain. Terus kita menyikapinya adalah saling menghormati dan menghargai. Bagaimana, sudah paham tentang materi hari ini? Kalau sudah paham, untuk mengetahui seberapa paham kalian tentang materi hari ini, Bapak akan berikan soal evaluasi. Ini dikerjakan sendiri-sendiri. Bapak akan berikan soalnya. Sudah selesai semuanya? Kalau sudah selesai semuanya, soal evaluasi dan LKPD tadi dijadikan satu, kemudian dikumpulkan. Pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Alhamdulillah. Menurut kalian yang paling menyenangkan bagian mana? Penjajahan. Terus kemudian untuk kedepannya kalian ingin belajar yang apa lagi? Pengen belajar yang seperti apa? Di luar kok bahasa Inggris, boleh. Inggris kemudian apa lagi? Ada yang pengen apa? Bahasa Indonesia. Ya, nanti akan Bapak susun pembelajaran itu mengkolaborasikan apa yang kalian inginkan. Ya, karena kali ini sudah pembelajaran selesai, alat tulis dan bukunya sudah dimasukkan. Sekarang siapa yang memimpin berdoa? Ya, bisa dipimpin berdoa teman-temannya. Pembelajaran untuk anak-anak diri nanti jika pulang hati-hati, yang bawa kendaraan hati-hati, yang dijemput ditunggu dulu. Nanti sebelum keluar ruangan memakai hand sanitizer satu persatu dulu ya. Ya, apa akan akhiri pembelajaran hari ini? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.